5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik semua. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sudah siap semua? Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang keempat. Perhatikan gambar tersebut ya. Nah, di situ ada gambar orang yang membeli bibit. Perhatikan gambar di atas. Menurutmu apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan akan terjaga. Sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa para penjual bibit tanaman tersebut? Nah, ya kan? Karena dari tanaman tersebut kita dapat memperoleh oksigen. Karena apa? Oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, ketika ada penjual tanaman, maka akan ditanamlah tanaman tersebut menghasilkan oksigen. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain apa aja? Cara-cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, bahkan juga ada yang pegawai swasta maupun pegawai negeri. Selain itu, tenaga medis, pengusaha, dan juga yang lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Jadi nggak boleh meskipun seorang itu pengusaha itu merendahkan orang lain yang cuma bekerja sebagai petani katakanlah. Tidak bisa, kita harus juga menghargai. Kenapa? Seorang pengusaha jika tidak ada petani yang menanam padi, coba mereka mau makan apa ya? Jadi harus dihargai. Nah, cara pertama itu menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dan kegiatan perekonomian ya. Harus tumbuh persaingan yang sehat ya dan kegiatan perekonomian. Yang kedua yaitu menghormati usaha ekonomi orang lain dengan baik, tidak iri atas keberhasilan orang lain. Maka kalau tidak iri, kita harus bertanya kok bisa berhasil bagaimana, semacam itu. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Saya sebutkan tadi, jangan menghina ya, nggak boleh. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut, sehingga nanti kita bisa memperoleh kesuksesan yang sama, bahkan bisa melebihi orang yang sudah berhasil tersebut. Cara lain menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama, tidak menghina seseorang karena profesi atau pekerjaannya. Tadi sudah saya buka di awal ya, pasti itu ya. Yang kedua, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha orang lain, tidak boleh iri. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, melakukan persaingan yang sehat dalam menjalankan usaha di bidang yang sama. Misalkan si A usahanya jual bakso, si B juga jual bakso. Nah, meskipun sama tapi harus sehat persaingannya ya. Yang keempat, jika usaha kita sudah berhasil, sebaiknya membantu usaha orang lain, mungkin berbagi ilmu kesuksesannya bagaimana caranya, seperti itu. Dan yang kelima, tidak mengganggu apalagi merusak usaha
yang dilakukan oleh orang lain, dipanah-panasi. Ya, nggak boleh. Ya, katakanlah seorang sudah melakukan kegiatan usaha, maka kita tidak boleh mengganggu, apalagi merusaknya. Selain itu merugikan orang lain, karena kita amat musim, itu pasti kita ada yang namanya dosa. Dampak penerapan tanggung jawab di masyarakat, dampak atau akibat ya penerapan tanggung jawab yang ada di masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan. Nah, antar warga masyarakat ya, yang adalah persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Jadi tanggung jawab di masyarakat itu penting ya, karena ibadahnya sangat bagus sekali ya, karena dapat menciptakan suatu ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Kenapa? Masing-masing individu dalam masyarakat itu mempunyai tanggung jawab. Nah, bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Nah, tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Kekacauan terjadi di mana-mana, tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Nah, selain itu, tanpa adanya tanggung jawab, tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kok sehari-hari? Ya, karena sehari-hari kita pasti berhubungan dengan yang namanya lingkungan masyarakat. Refleksi. Apa yang sudah aku pahami? Ingat, pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar yaitu tentang cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, tadi sudah sebutkan ya cara seperti apa. Nah, selain itu kita juga sudah belajar tentang dampak penerapan tanggung jawab di masyarakat. Apa dari dampaknya? Ada keamanan, tertib, dan rukun tadi ya. Nah, biar kalian lebih paham lagi dengan materi yang sudah saya sampaikan, silahkan kalian mengerjakan LKS latihan pembelajaran 4 pada halaman 85. Jangan lupa kritik, saran, dan masukannya tetap saya tunggu ya, agar nanti kedepannya tetap lebih baik lagi. Tetap semangat belajar, tetap olahraga ya, tetap berdoa, dan juga patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.